Pagi-pagi semuanya ini angan anak naga ya. Aku tadi tuh nyapu-nyapu dulu soalnya dieker-eker sama itu biasa ayam. Nah itu udah aku kasih makan yang sebelah sana. Terus yang ayam mutiara juga udah. Ini aku tadi membersihkan daun yang gugur ya, satu karung itu daun jengkol, karena di bawahnya tuh diambil di cacingnya gitu loh sama anak-anak. Mungkin akarnya ada yang keputus-putus gitu, jadinya dia tuh kuning semua. Nah ini daunnya jadinya kuning semua, gugur semuanya, karena bawahnya kan akarnya itu mungkin mati atau mulai terputus-putus itu ya kan. Padahal ini subur banget, tapi ini semuanya rata-rata kuning semua. Lah bawahnya tuh udah dikedui, digoleki cacingnya, jadi ini gugur jadinya sampah semua. Kalau daun bidara, alhamdulillah daun bidara mulai subur ya, karena kemarin tuh akarnya tuh ya tercabut separuh, tapi dia masih bisa tumbuh separuh. Tapi ya begini akhirnya. Nanti kita kalau panen buah bidara nanti ini enak, kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Ini sudah mulai berbunga ya, jadi nanti kita kalau panen enak, kita ngambilnya di bawah ya kan. Jadi ada faedahnya, ada untungnya juga, ada manfaatnya. Kemarin tuh kan ada angin kencang terus rubuh ya, hujan deras terus rubuh ininya. Untungnya tuh yang lain enggak ya, untung durianku enggak rubuh. Ini kan soalnya kan cuma nanamnya itu dulu di pot, di situ tok ditaruh gitu di polybag, jadi enggak ketanam ke bawah ya kan. Nah akhirnya kan kena angin roboh. Terus karena apa namanya, terubus lagi tuh, alhamdulillah ada untungnya. Dia biar pendek pohonnya, tapi kita enak nanti ngambil buahnya. Loh ini sudah mulai berbunga nih, ya kan. Padahal kemarin tuh bagus-bagus loh ya anunya ya, buahnya gede-gede loh kayak apel. Nah gitu teman-teman. Terus itu juga jambuku juga mulai banyak, tapi kita harus ngambilnya di atas ya. Kalau kemarin kan mentiung ke bawah. Kalau itu apa namanya, pendulnya pete itu nggak jadi ya teman-teman, soalnya gugur semua. Jadi kembangnya pete itu gugur karena dia mulai membuat badan ya. Maksudnya membuat badan tuh membesarkan witnya atau pohonnya. Jadi dia kalau belajar berbunga nggak jadi pete terus, dia itu berkali-kali dia nggak jadi pete, soalnya memang dia lagi belajar. Jadi biar besar dulu badannya atau pohonnya tuh baru nanti dia kuat ya untuk apa menjadikannya pete. Ini kan baru belajar gitu teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya di rumahku sini aku seneng ya, aku punya macam-macam pohon-pohonan dia. Jadi pohon pete, pohon jengkol, pohon ya termasuk ya pisang. Cuma nangka aja yang mati ya, karena aku sebenarnya punya pohon nangka tuh 5, tapi kena banjir mati. Jadi aku punya pohon itu juga apa namanya, ya udah ditebang tuh, ke jambu air itu sebenarnya bagus. Hai, sudah mulai berbunga, berbuah, alhamdulillah. Jadi kalau yang kemarin udah ditebang ternyata dia masih hidup, alhamdulillah dia masih bisa berbuah. Jadi nanti kalau berbuahnya itu kita enak tinggal ngambil dari bawah, jadi nggak usah naik-naik lagi karena pohonnya di bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi ada untungnya. Terus di sini tuh aku sebenarnya punya pohon manggis juga ya. Nanti kalau manggisnya udah gede, pohonnya sudah besar, nah baru bisa berbuah ya. Jadi kita sabar aja, namanya nanam tuh harus sabar. Siapa tahu dia cepat berbuah kan, kelapa. Nah, pokoknya yang jelas apa yang kita tanam tuh kita akan nanti memanennya ya teman-teman ya. Terus kalau ini durian bawor nih gimana? Kalau nanti berbuah, walaupun aku nggak doyan, tapi nanti kalau berbuah tak jual itu tuh buahnya. Mudah-mudahan aja banyak ya. Nah gitu teman-teman. Jadi apa yang kita tanam itu kita bisa memetiknya ya. Yang penting kita rajin, ya kan. Terus apa ya yang belum aku punya di sini ya? Pohon apa ya? Pohon yang lain tuh pohon apa yang cepet? Kates ya. Katesku ya mati. Yang cepet-cepet, maksudnya cepet berbuah itu ya kates ya, tapi katesnya mati ya teman-teman. Tapi aku punya cadangan yang di samping rumah sana tuh ada, cuma kecil-kecil. Oke. Nah ini teman-teman aku kasih lagi ya, biar dia kenyang. Aku kasih lagi.
biar dia apa namanya warak. Kan sedikit aja, kita punyanya sedikit ya. Ini tadi aku udah sapu-sapu sebentar, ya nyapu sedikit aja. Tapi yang di sana tuh lihat, nah itu padahal dikasih makan loh, tapi dia masih ngeker-ngeker tuh. Sik, nanti mau tak masukin ke karung. Daun-daunan itu mau tak masukin karung. Sik lah, sabar dulu, masih ada mengerjakan yang lain dulu aku. Jadi nanti sampah-sampahnya tuh tak masukin karung jadi satu, biar kelihatan bersih ya. Soalnya kan dia sudah banyak gugur daun-daun kering itu, dilebok nih karung terus nggak diangkut. Itu Mbah Roto yang biasa ngambil sampah. Tapi kalau sampah rumah tangga sebenarnya dia, tapi kalau aku mau tak buang ke samping sana tuh udah terlalu penuh, nggak apa-apa lah. Yang penting lingkungan ini kita bersih sedikit-sedikit. Kamu nggak angkrem tuh? Mana nih? Oh iya, angkrem satunya angkrem ya teman-teman ya. Kok anggremnya tuh gantian nih? 5. Berarti yang satu itu yang pinter tuh, yang bisa anggrem, mudah-mudahan jadi. Kayaknya tuh bapaknya bebek deh, soalnya yang ngawin tuh bebek. Tapi nggak tahu kalau yang ngawin bebek jadi nggak. Kalau induknya mentok, yang ngawin bebek jadi nggak. Kita lihat aja nanti. Enggak kok browsing Kita angon ya teman-teman, kita angon itu nungguin bebek. Kalau zaman dulu, zaman aku kecil ya, kalau mau ngangon bebekku nduk sawah. Terus di sana tuh nduk sawah itu aku sering dapat endoknya di sawah itu sering. Bapak yang ngangon itu diem gitu sambil bawa makanan. Terus ya diem aja kalau namanya angon. Nanti kalau udah kenyang berapa jam dia angon itu baru dibawa pulang sore ya biasanya di sawah-sawah gitu. Tapi kok bebek tuh manut ya, dia punya pasukan banyak gitu tuh. Kok digiring itu pakai apa yang tongkatnya tuh yang panjang itu ya. Kok tongkat sih apa jenenge, senggek gitu kayak. Jadi kalau ke sana, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, bebek tuh ikut ya. Pinter banget bebek tuh. Kalau disuruh apa ini pengangonnya, tukang angonnya kan dia kekenyangan paling ya tuh. Kak kasih makan banyak ya, tak mau dijar kekenyangan dia. Biar aja. Tuh ayam juga kenyang banget. Kita lihat di sini harinya cerah ya teman-teman. Kemarin aku nggak sempat ngupload video karena di sini tempatku rame. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, ada orang ngobrol, ada orang apa-apa itu ya kita jeda ya. Soalnya ada yang matang. Kita lagi ngobrol, sepertinya ada yang matang. Kita ambil yuk. Enaknya gini, kalau aku pakai tripod kan aku nggak bisa ngezoom gini. Nah ini dapat buah. Ini dia, dapat ini bisa aku makan ini nih, buah seri. Ini dia, mau aku makan. Bismillah. Manis. Manis buah serinya. Ini biasanya kalau sama bapak tuh direbus daunnya. Daun buah seri ini direbus sama diminum. Ada yang matang lagi rek. Apa ndek dur banget kan sebenarnya punya 2 di sana mati dekat gubuk tuh. Aku sebenarnya pengen bersihin gubuk itu ya, tapi tuh nek tawon sih nanti ya. Enggak, aku mau syuting di situ ada tawon nih. Malas aku udah diintup. Pas diintupnya sampai geger. Diintup nggak cuma 1. Diintip tawon itu ada 5. Aku pernah diintip di mata. Ya Allah Gusti. Tapi aku punya cara sendiri. Apa? Apa sih? Aku kalau diintip tawon aku punya tombol sendiri. Jadi nggak sempat bengkak gitu, sudah sembuh. Biasanya diintip tawon itu kan panas, sampai bengkak abu gitu ya. Lah aku punya cara sendiri, jadi aku obati sendiri. Sama kayak anak-anak dulu masih kecil, kalau dia bermain di rumput-rumput dekat pohon-pohon yang ada tawonnya itu pernah ya anakku tuh diintip tawon
10, kesian banget. Tapi kelihatan di tangan-tangannya sama di ini leher sini, sama kaki itu diintup tawon. Nangis kejar-kejar, masih kecil dulu. Jadi kenapa kok mainan tuh jauh-jauh ada tawon, nggak tahu katanya. Udah, jadi aku obati sendiri ya. Pokoknya bagian yang kelihatan itu aku obati sendiri dengan paku sendiri. Itu nggak bengkak, nggak ada bengkaknya sama sekali dan hilang. Terus ada satu yang di deket belakang kakinya, deket pahanya dia, dilipetan gitu. Aku nggak sempet ngasih obat ya. Itu obatnya dari diriku sendiri ya, nggak pakai obat-obatan, tapi dari diriku sendiri. Jadi ada satu yang nggak kena obatanku ya, olesanku. Akhirnya dia bengkak, tapi satu aja yang bengkak. Oh mama lupa tadi nggak kena. Iya, tapi kok yang lain sembuh ya mak? Iya. Jadi anak-anak tuh gitu ya. Jadi dia kalau diintip tawon itu katanya gini, ih mama tuh sakti, kalau kita disengat lebah, disengat tawon tuh mama tuh bisa nyembuhkan katanya gitu. Itu aku dapat cara seperti itu itu dari itu buyutnya dia ya, dari buyutnya. Jadi aku tuh ngobatin gitu soalnya dulu pernah ada di Samarinda sana kan mbahku itu orang yang tua banget di situ, yang tua kan ya, umurnya 100 kan. Jadi orang sana itu diintup ya, itu loh, kelabang tuh besarnya tuh sak jempol itu. Kelabang di Kalimantan Timur kan gede, raksasa gitu. Kelabangnya tuh besar, warnanya itu bukan merah lagi, warnanya itu biru, antara biru sama hijau itu loh, gede banget. Kelabang di sana kan gede gitu, kelabang besar. Diintip, jadi dibawa ke tempat mbah itu lah. Diintip apa di mananya? Di kepalanya diintip, jadi besar kepalanya orang itu karena bengkak. Akhirnya diobati sama mbah. Aku kan ngeliatin, kalau mbah ngobatin orang tuh ngeliatin, oh kayak gitu. Ya udah, jadi aku ikut-ikutan. Cuman dulu pernah dibilangi kalau diintip tawon ini tombone iku ono ning awake dhewe jarene mbah tuh. Kalau kasih gitu aku seneng, kalau di wejangan sama orang tua tuh seneng. Jadi tombone awake dhewe, nombone iki tombol iki ono ning awake dhewe jarene. Aku tuh kan nggak ngerti juga, jadi ya aku ngikutin aja. Iki kayak diintip tawon ngene, aku ndeloki mbahku, oh kayak gini, tapi jopone apa mbang? Ya nek jopone lah jenenge wong tuwek-tuwek zaman dulu anak panasnya disuwuk ngono ya sudah mari. Nggak ada wong sakit lama zaman dulu, disuwuk ngono, kasih garam terus disuwuk ngono, ditiup ngono, udah kasih banyu putih gitu ya, disebul sembuh kalau zaman dulu ya. Sakit apa aja tuh nggak pernah ke dokter. Zaman sekarang ya harus biaya biar rumah sakit ya, medis ya kan zamannya zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh uang tuh disuwuk tok es mari. Nah kalau untuk sengatan lebah itu ya itu, kalau anak-anak tuh sering tak tambani sendiri ya, kadang aku sendiri seperti itu. Ini pendul teman-teman, pendulnya pete ya. Terus ini lucu banget, itu bentuknya tuh kayak apa ya, kayak karpet itu yang bulu-bulunya itu halus, itu lucu banget bentuknya. Pendul namanya kan. Kalau sekolah di Jawa dulu kayaknya gini, kembang pete jenenge pendul, terus kembang melandingan opo kembang iki jenenge iki, terus anak iki jenenge iki, anak kebo jenenge gudel. Aku sempat sekolah dulu di Jawa dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, aku sekolahnya di Jawa dulu. Terus aku ikut kakekku, ikut mbah itu di Kalimantan Timur ya. Mbah kan di sana dari dulu, terus jemputin aku sekolah di sana. Jadi aku pindah dari Jawa itu kelas 3 SD. 3 SD aku udah pindah ke Jawa, dari Jawa pindah ke Kalimantan Timur dulu. Jadi aku sedikit banyak itu bahasa Jawa bisa, cuman kalau yang pelajaran Hono Coroko tulisan itu nggak bisa aku,
karena kan zamannya udah nggak tahu. Kalau di Kalimantan nggak ada Jawa, tapi kalau di Kalimantan dulu nggak ada sih eskulnya. Kalau bahasa daerah tuh nggak ada sih, nggak ada bahasa Jawa. Kalau sekarang kan ada bahasa daerah. Kalau di sini eskulnya atau bahasa daerah ada, bahasa Dayak kalau di sini ya. Tapi ya kadang mempelajarinya itu kalau kurang ya susah. Aku orang sini ngomong aja nggak begitu lancar, ya nggak lancar lagi, malah nggak ngerti, yang ngerti dikit-dikit aja. Nah ini teman-teman, ini bebek-bebek kita. Udah berapa menit? Oh 15 menit ya. Oke ya, video aku akhiri sampai di sini dulu. Aku mau ngerjain yang lain. Yuk, terima kasih buat semuanya. Aku mau cari makanan, mau makan ikan dulu ya. Oke, sampai jumpa.